Hai anak-anak, sudah siapkah kalian belajar bahasa Indonesia hari ini? Oke, mari kita simak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Miftah di pembahasan sesi pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai materi menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Apakah kalian masih mengingat apa saja struktur teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada pernyataan umum berisi gambaran awal tentang hal yang disampaikan. Yang kedua ada urutan sebab akibat berisi mengenai rincian proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang sudah diterapkan pada bagian sebelumnya. Lalu yang ketiga ada ulasan atau interpretasi, yaitu komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Yuk kita belajar menganalisis struktur teks eksplanasi. Perhatikan contoh teks eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh berikut ini. Ya, manakah yang termasuk ke dalam pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi? Perhatikan paragraf pertama. Paragraf pertama ini termasuk ke dalam pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Lalu, paragraf yang kedua sampai paragraf yang ketujuh merupakan rangkaian kejadian atau urutan sebab akibat. Dan selanjutnya, paragraf yang terakhir merupakan suatu ulasan atau interpretasi. Gimana? Mudah kan? Nah, sekarang mari kita belajar kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Dalam sebuah teks eksplanasi biasanya digunakan beberapa kaidah kebahasaan yang menjadi sebuah ciri dari teks tersebut. Yang pertama, banyak menggunakan kata bermakna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya atau makna yang sesuai dengan pengertian yang dikandung oleh sebuah kata. Kedua, banyak menggunakan konjungsi kausalitas ataupun kronologis. Konjungsi kausalitas antara lain sebab, akibat, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Konjungsi kronologis atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Nah, berikut contoh kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas dan juga kronologis. Yang ketiga, banyak menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Berikut contoh kalimat dengan keterangan waktu. Next. Kaidah kebahasaan yang keempat, banyak menggunakan kata ganti benda. Kata ganti benda baik yang konkret ataupun yang abstrak, seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah. Dan bukan kata ganti orang seperti ia, dia, mereka, oleh karena objek yang dijelaskan merupakan fenomena dan tidak berbentuk personal atau non-human participation atau partisipasi manusia. Berikut contoh kalimat yang menggunakan kata ganti benda. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu banyak menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif atau kata kerja yang subjeknya dikenai pekerjaan biasanya predikatnya diberi kata imbuhan di ataupun ter. Berikut contoh kalimat yang menggunakan kata kerja pasif.
keenam, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas dalam sebuah teks eksplanasi tersebut. Berikut contoh kalimat yang menggunakan kata teknis. Yang pertama, BNPB harus mengembangkan sebuah sistem mitigasi bencana yang dapat diaplikasikan langsung oleh masyarakat. Contoh yang kedua, para arkeolog memutuskan untuk melakukan evakuasi di situs bersejarah di Kota Malang. Nah, anak-anak, apabila topik yang dibahas mengenai fenomena alam, maka kata teknis yang digunakan harus berkaitan dengan fenomena alam juga. Begitu juga apabila topik berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan sosial, budaya, ataupun teknologi, maka kata teknis yang digunakan juga harus berkaitan dengan bidang ilmu yang serupa. Dan untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.